Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 4 SD Islam Primadana. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Bertemu lagi dengan Pak Hasan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita awali pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua yang Pak Guru banggakan, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran ketiga tentang aku anak soleh. Anak soleh adalah anak yang memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik. Ada beberapa karakter yang mencerminkan tentang anak yang soleh. Yang pertama adalah jujur. Jujur adalah memberikan informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi jujur itu merupakan sebuah perkataan atau memberikan informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi tidak melebih-lebihkan ataupun tidak mengurangi dari informasi tersebut. Lawan kata dari jujur adalah dusta. Jadi kalau jujur tadi memberikan informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kalau dusta itu berbohong atau memberikan informasi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk melatih kejujuran harus dimulai sejak kecil, ya. Karena pada dasarnya jujur itu merupakan perbuatan yang mulia yang harus dimiliki oleh setiap orang. Baik itu jujur untuk dirinya sendiri maupun jujur kepada orang lain. Ciri-ciri orang yang jujur adalah ketika berbicara benar, kemudian menepati janji, serta disiplin dan tertib dalam melaksanakan sesuatu. Ya, jadi ketika dia berkata itu selalu benar, kemudian senantiasa menepati janji. Itu ciri-ciri dari orang yang jujur. Kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah merupakan kepercayaan atau sesuatu yang dipercayakan. Jadi amanah itu adalah sebuah kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Sifat amanah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat amanah, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Jadi sudah semestinya kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus mencontoh perilaku beliau, yaitu harus bisa bersifat atau bersikap amanah. Ya, ketika kita diberikan kepercayaan oleh orang lain, ya, maka kita harus menjaga baik-baik amanah tersebut. Contohnya ketika kita diberi uang saku oleh orang tua, maka harus digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Contoh lagi, ketika kita diberikan uang untuk membayar SPP, maka harus kita gunakan untuk membayar SPP, bukan tidak digunakan untuk yang lainnya. Itu namanya amanah. Kemudian selanjutnya yaitu hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Orang tua dan guru merupakan sosok yang wajib
yang harus kita hormati dan kita patuhi. Hormat berarti takzim atau sopan. Sedangkan patuh adalah taat. Jadi hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru adalah akhlak mulia yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Ya, jadi sebagai contoh ketika kita berangkat ke sekolah, ya, berpamitan kepada kedua orang tua sambil mencium tangan kedua orang tua. Ini merupakan contoh dari hormat kepada kedua orang tua. Kemudian ketika bertemu guru, kita mengucapkan salam dan mencium tangannya. Ini juga contoh hormat kepada guru. Kemudian mentaati segala sesuatu yang diperintahkan guru atau kedua orang tua. Jadi segala perintah dari orang tua maupun perintah dari guru harus kita taati, harus kita patuhi. Ini merupakan contoh sikap anak yang soleh. Kemudian selanjutnya yaitu santun dan menghargai teman. Teman adalah salah satu elemen terpenting dalam kehidupan kita. Tanpa adanya teman, maka kita akan merasa kesepian. Maka dari itu, santun dan menghargai teman merupakan akhlak terpuji yang harus kita miliki. Anak yang bersikap santun dalam bergaul maka akan memiliki banyak teman. Sikap santun dan saling menghargai akan menciptakan suasana perdamaian, akan menciptakan suasana keindahan, ya, akan menciptakan suasana keharmonisan antar teman. Contoh saling menghargai itu tidak mengejek, ya, tidak meremehkan derajat teman kita, ya, mungkin kita merasa orang yang punya, orang kaya, tidak lantas menghina teman kita yang kurang mampu. Itu namanya orang yang bisa menghargai teman. Nah, ini merupakan di antara karakter atau ciri-ciri anak yang soleh. Selanjutnya, kita lanjutkan pada pelajaran yang keempat, yaitu tentang bersih itu sehat. Bersih adalah bebas dari kotoran. Orang yang membiasakan hidup bersih akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Jadi secara otomatis orang yang membiasakan hidup bersih akan sehat. Ya, jadi hidup bersih itu adalah pangkal dari kesehatan. Nah, salah satu contoh hidup bersih adalah dengan senantiasa menjaga kesucian diri dari hadas. Di samping kita menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan pakaian, menjaga kebersihan tempat tinggal kita, lingkungan kita, menjaga kebersihan juga bisa dilakukan dengan menjaga kesucian diri dari hadas. Nah, apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadah. Ya, jadi hadas itu merupakan keadaan seseorang yang tidak suci atau tidak sah dalam melakukan ibadah. Nah, di antara macam hadas kecil yaitu yang pertama buang air kecil atau buang air besar serta buang angin. Nah, ini yang menyebabkan hadas kecil. Kemudian yang kedua adalah hilang akal karena mabuk atau gila.
Ya, jadi ketika orang hilang akal, kemudian gila, ini termasuk juga hadas kecil. Kemudian selanjutnya yaitu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Jadi ketika anak-anak bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, itu termasuk hadas kecil. Selanjutnya yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ini juga hadas kecil. Jadi ketika seseorang mengalami salah satu di antara keempat ini, maka dia terkena hadas kecil. Nah, cara menghilangkannya seperti apa? Ya, ada beberapa cara untuk menghilangkan hadas kecil. Yang pertama dengan cara berwudu. Berwudu yaitu bersuci untuk menghilangkan hadas kecil dengan menggunakan air. Nah, jadi anak-anak sudah paham semuanya ya, bagaimana tata cara berwudu yang baik ya, dan urut-urutannya berwudu yang benar. Nah, ketika anak-anak berhadas kecil ingin melaksanakan kegiatan ibadah, maka harus bersuci terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas, yaitu dengan cara berwudu. Nah, cara yang kedua yaitu dengan tayamum. Tayamum yaitu bersuci dengan menggunakan debu sebagai pengganti dari air dengan cara mengusap muka dan tangan dengan debu. Jadi tayamum ini dilakukan ketika tidak menjumpai air. Ya, maka sebagai pengganti wudhu maka dilakukan dengan tayamum. Ini adalah cara untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, kiranya cukup sekian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Pak Hasan sampaikan bisa difahami oleh anak-anak semua dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Sekian dari Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.